Apa kabar? Luar biasa. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita belajar, Bapak Ibu silakan dicek sebelah kanan kirinya apakah membawa Alkitab. Semoga bawa Alkitab, punya Alkitab. Tadi di ibadah pertama saya sampaikan, yang belum ada Alkitab silakan diskusi dengan para pemimpin di sini. Nanti dibantu ya untuk bisa punya Alkitab. Yang sudah punya tolong dibawa, bukan hanya dibawa tapi dibaca. Amin Bapak Ibu. Injil adalah kekuatan Allah yang memerdekakan kita. Dan jika kita butuh kekuatan, firman-Nya lah kekuatan kita semua. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita ini. Kembali kita mengingat di perjanjian lama, keluarga Lot. Silakan dibaca di ayat yang sudah saya tampilkan. Bahwa masalah yang terjadi dalam keluarga ini adalah bahwa Lot memilih tinggal di Sodom, kota yang penuh dosa. Dia tidak tahu bahwa ternyata yang secara kasat mata duniawi, ketika dia memilih dengan Abraham, dia memilih Sodom. Kelihatannya subur, indah dan luar biasa, tapi ternyata menjadi kota yang penuh dosa, kekejian, segala macam kejahatan ada di situ. Dan dampaknya kita bisa perhatikan bahwa keturunan Lot dari hubungan yang salah menjadi musuh bangsa Israel. Ini pelajaran berharga bahwa keputusan kepala keluarga bisa mempengaruhi masa depan anak-anaknya. Amin. Keputusan orang tua, suami dan istri bisa mempengaruhi masa depan kepada kehidupannya. Kemudian ketika kita melihat keluarga Imam Eli, maka masalah yang terjadi hari itu yang terkenal di Alkitab adalah bahwa dua anak laki-lakinya Hofni dan Pinehas hidup dalam dosa. Bahkan mereka tidak disebutkan Alkitab jahat tapi durjana. Ya, benar-benar jahat, sangat jahat, teramat jahat sehingga persembahan yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan dia makan sendiri. Bahkan ada orang yang menegur dia justru diancam. Inilah kejahatan anak-anak pendeta ini. Dia tidak menghormati Tuhan. Dampaknya Tuhan membuat mereka mati, mencabut nyawa mereka. Juga mencabut keimaman dari keturunan Eli. Pelajaran berharga bahwa orang tua harus mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Harus perhatian sungguh-sungguh. Jangan mempercayakan anak-anaknya kepada gadget. Tapi percayakanlah di tangan kita semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebagai orang tuanya, amin. Dan keluarga yang lain kita bisa melihat keluarga Raja Daud. Keluarga Raja Daud ini, kalau kita perhatikan Daud memang berkenan di hati Allah. Namun di sisi lain ada masalah yang terjadi juga. Bahwa Daud gagal mendisiplin anak-anaknya menyebabkan banyak tragedi. Ya, kita tahu bahwa ada anak dari istrinya yang lain diperkosa oleh anaknya yang lain, kemudian tidak tegas. Lalu Absalom sakit hati, 2 tahun pergi, kemudian datang lagi, tapi belum selesai itu. Dan akhirnya kita tahu puncaknya Israel terbelah menjadi 2, utara dan selatan. Kekacauan di keluarga, anak-anaknya mati, pemberontakan di kerajaan. Dan kita bisa lihat bersama, karena dia tidak tegas dan tidak disiplin di keluarga dapat membawa kehancuran. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat sosok yang lain di perjanjian baru yang namanya adalah Cornelius. Dia bukan nabi, dia bukan raja, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia dan keluarganya melayani Tuhan. Dia membawa keluarganya bukan hanya bertobat dan percaya, tetapi dia membawa keluarganya kepada sebuah pelayanan bersama untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan motivasi. Siapapun kita, apakah suami, ayah, apakah istri, ibu, apakah anak, apakah mantu, mertua, kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa keluarga kita melayani dia. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita lihat tentang Cornelius. Cornelius adalah perwira Romawi, disebutannya centurion di situ, yaitu pasukan Italia yang ditempatkan di Kaisarea. Jadi dia orang Romawi, saudara. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia orang non-Yahudi pertama yang menerima Roh Kudus sebelum dibaptis. Saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Pertobatannya membuka pintu bagi orang-orang non-Yahudi agar mereka bisa menjadi Kristen tanpa harus sunat atau melakukan hukum Taurat. Maka di sini yang menjadi menarik adalah bahwa keselamatan bagi semua bangsa mulai digenapi, saudara. Ya. Dan mari kita lihat bersama-sama bahwa di era modern saat ini,
Banyak keluarga mengalami krisis rohani karena tekanan-tekanan dunia sekuler, teknologi, perubahan sosial itu membuat kita tidak lagi fokus kepada membangun kerohanian keluarga. Ada tekanan dunia sekuler bahwa kita harus bekerja sampai anaknya lupa siapa bapaknya. Bekerja sampai hubungan suami istri tidak lagi bekerja. Ya. Nah ini yang terjadi. Kemudian teknologi. Saudara coba ke mall manapun. Itu kalau sudah masuk tempat makan. Ada bayi yang lehernya aja masih goyang-goyang belum tegak. Sudah ditemani oleh gadget. Dan yang memegang gadgetnya, yang mengoperasikan gadgetnya adalah babysitter. Terus ngapain babysitternya? Ya, dan yang menarik itu yang terjadi. Saudara, mereka tidak dikasih Alkitab suruh baca, mereka dikasih gadget, YouTube, scrolling dan sebagainya. Sampai kita mengenal yang namanya brain rot. Brain rot itu adalah otak yang sudah kusut, udah rusak. Maka kemudian orang tidak bisa menggunakan akal sehatnya lagi, tidak bisa menghadapi kehidupan nyata, hanya hidup di dunia maya. Perubahan sosial juga sama. Dikatakan bahwa kalau tidak punya handphone, waduh, sepertinya kok ada yang kurang. Maka anak saya Jeremy baru usia mau naik ke kelas 4 nanti, baru 9 tahun, ya baru 2 Mei kemarin ulang tahun. Dia pernah berkata, pernah saja sekali saja, dia berkata begini, Pak kenapa yang lain, termasuk di gereja MCC. Kenapa yang lain anak-anaknya boleh main handphone, kenapa aku nggak boleh? Saya bilang Jeremy boleh, tapi kan kita sepakat peraturan dari Papa nanti kalau aku sudah kelas 1 SMP. Sesekali boleh, kita pegang boleh, lihat boleh, tapi kamu tidak akan punya sebelum 1 SMP. Nah peran orang tua adalah memastikan bahwa ketika dia punya, dia sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Maka Bapak Ibu Saudara ini tantangan kita. Tapi orang tua juga di era modern sering mengabaikan peran rohani mereka. Padahal iman yang diwariskan berdampak besar bagi gereja, bagi dunia. Bapaknya banyak waktu untuk khotbah, tapi jangan-jangan gak punya waktu untuk mesbah keluarga. Jangan-jangan kita fokus kerja buat anak katanya. Tapi ternyata anaknya gak merasa bapaknya kerja buat dia. Karena bagi anak-anak bukan hanya harta benda yang mereka butuhkan. Tapi kehadiran kita juga menjadi penting. Amin. Kita berusaha memberikan pendidikan yang terbaik dengan bekerja keras. Supaya anak saya punya level pendidikan yang tinggi. Tapi ternyata rohaninya cetek. Tapi ternyata karakternya buruk. Apakah itu yang kita inginkan? Maka kita melihat sejak perjanjian lama Allah memakai keluarga untuk membentuk generasi yang takut akan dia. Amin. Saudara kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 18, mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Maka kita selalu mengenali perjanjian lama ada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini menjadi penting apakah karena mereka paling kudus? Tidak. Tapi ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi keluarga. Tuhan bagi generasi. Dia bukan Tuhan yang hanya targetnya 1-2 orang saja. Tapi seluruh keluarga. Yang setuju katakan amin. Dalam perjanjian baru sekalipun, keluarga sering menjadi pusat pelayanan. Kita bisa lihat di materi home di bulan April, kalau Bapak Ibu ikut home, maka di situ ada materi April atau Maret saya lupa ya. Tapi ada materi Lydia, di mana dia pedagang kain ungu, orang yang punya bisnis, tapi masih suka berdoa dan bahkan dia membawa keluarganya bertobat, dibaptis, percaya kepada Yesus. Kita juga tahu keluarga Stefanus, saudara. Ya, sehingga kalau kita membaca di Kisah Rasul 10 ayat 1-2, Cornelius berhasil memimpin keluarganya untuk meresponi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Saya akan bacakan buat saudara ayat 1 dan ayat 2 di Kaisarea. Ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia dan siapa saudara? Seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mari kita lihat bersama-sama bahwa Kisah Rasul pasal 10 di 4 ayat ini 30 sampai ayat 33 menjelaskan bagaimana seorang Cornelius
dan keluarganya. Cornelius dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya, melayani keluarganya, dan keluarganya bisa melayani orang lain secara bersama-sama. Siapa yang rindu seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan? Siapa yang rindu seluruh keluarganya melayani Tuhan bersama-sama? Amin. Katakan pada sebelahnya, home for harvest. Artinya adalah kita melakukan penuaian bukan sendirian, tapi menuai bersama-sama. Bapak Ibu, kita bisa doakan satu jiwa, satu rekan, satu teman. Saya bertanya kepada anak saya, kamu mau mendoakan siapa? Kenapa didoakan? Karena dia nakal bandel, Pak. Aduh, oke nggak apa-apa. Tapi kita berdoa lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar supaya dia berhenti bandel, tapi supaya dia membuka hatinya untuk Kristus. Amin. Saya ajarkan anak saya Jeremy, kamu kalau di sekolah kamu kasih tahu teman-teman kamu yang sudah dekat, supaya mereka percaya kepada Yesus. Ya, sebelum itu jelaskan bahwa Yesus datang ke dunia, dia Tuhan, tapi dia mau mati buat dosa-dosa kita. Dan anak saya jawabannya pendek dan berkata apa? Mereka udah tahu, Pak. Kan kita suka Kristen, Pak. Oh iya, pintar juga anak saya ini ya. Saya juga heran kayak siapa dia. Nah, sudah perhatikan baik-baik, tapi tetap saya berkata, iya kamu ceritakan, kamu sharingkan kepada mereka. Nah, mari kita lihat bersama-sama saudara ayat 30. Firman Tuhan berkata apa? Mari kita baca 2, 3. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumahku, tiba-tiba ada seseorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Nah, ya sudah perhatikan baik-baik. Apa yang dialami oleh Cornelius di ayat-ayat sebelumnya, dijelaskan kembali kepada Rasul Petrus, dan kita tahu bahwa Petrus sebelum berjumpa dengan Cornelius, dia mendapat penglihatan di atas atap rumah, maka Tuhan meminta dia untuk makan binatang-binatang yang najis menurut hukum Taurat. Betul saudara, masih ingat cerita itu? Dan ketika Tuhan berkata makanlah, Petrus berkata tidak. Bayangin saudara, keterlaluan. Tuhan yang suruh dia menolak loh saudara. Lalu disuruh 2 kali, tidak. Kali ketiga, tidak. Waduh. Tuhan aja dilawan apalagi mertua saudara. Bayangkan saudara. Ini yang terjadi. Apakah Petrus kurang rohani? Dia rohani. Apakah dia percaya Mesias? Iya dia percaya. Tapi saat itu pikirannya belum terbuka penuh. Maka dia mengalami sebuah pencerahan. Bahwa keselamatan itu bukan hanya bagi orang Yahudi. Tapi bagi seluruh orang yang percaya kepada dia. Di mana dimulai keselamatan itu? Di kitab Kejadian saudara. Bahwa keturunanmu akan menginjak kepala ular itu saudara. Dan bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Semua orang di dunia ini akan mendapat berkat. Dan berkat itu adalah hadirnya Mesias bagi kita. Dan hari itu saudara, terjadilah sebuah terobosan rohani. Di mana orang yang bukan Yahudi, mereka mengenal Kristus. Nah, dalam ceritanya kita bisa melihat bahwa Cornelius orang seperti apa. Jika saudara mau dipakai Tuhan melayani, bahkan bersama dengan keluarga, memenangkan keluarga, membawa keluarga dalam melayani Tuhan. Maka ayat ini berbicara tentang bahwa Cornelius adalah orang yang tekun dalam berdoa. Amin. Tekun dalam berdoa. Cornelius setia berdoa, setia bersekutu dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Kenapa ditambahkan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh berbicara kita bukan hanya berdoa saat ibadah. Kita bukan hanya berdoa saat ada masalah. Kita bukan hanya berdoa saat mau makan dan mau tidur. Tetapi saudara, kita berdoa setiap saat. Amin. Ada saat-saat di mana kita memberikan ruang khusus, waktu khusus untuk dia. Ada waktu di mana kita juga berdoa senantiasa dengan dia. Karena doa bukanlah sebuah aktivitas, doa adalah sebuah relasi. Amin saudara. Saya pernah berkhotbah tentang doa Bapa kami. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang suami istri angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, istrinya aja angkat tangan tinggi-tinggi, kita mau coba cek apakah dia mengakui suaminya. Istrinya saja. Nah coba lihat kepada suaminya dan berkata, yang mulia suamiku, kapankah dirimu ada waktu untukku? Untuk kita berbicara tentang, kan gak begitu saudara. Kita bisa ngobrol kapan saja, ya atau ya. Hubungannya sudah dikomitmenkan ketika menikah sampai maut memisahkan kita.
Maka ketika ada roh Allah dalam diri kita, kita bisa berinteraksi kapan saja, di mana saja. Namun ya, perlu nggak Bu, suami rayakan ulang tahun bersama berdua candlelight dinner? Perlu? Nah, puji Tuhan bilang perlu, kalau enggak hati-hati. Kita perlu nggak pergi berdua? Kita perlu tidak ada acara khusus? Perlu. Maka jangan berkata bahwa acara khusus itu penting, yang keseharian nggak penting. Jangan juga ada orang berkata pasal doa tiap hari Pak. Tapi nggak pernah mempunyai hal yang rutin, hal yang dikhususkan untuk memang dia berdoa dan membaca firman. Maka saudara perhatikan baik-baik, dua-duanya itu menjadi penting. Maka doa keluarga yang tekun akan menghasilkan perubahan dalam kehidupan. Karena berdoa itu bukan meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Tapi meminta Tuhan memampukan kita mengikuti apa yang dia inginkan. Amin. Doa bukan membawa daftar belanjaan untuk diberikan saudara. Tapi doa adalah bukti kebergantungan kita kepada kelemahan kita. Maka orang yang berdoa itu bukan karena saya ingin sesuatu dari dia, bukan. Tapi saya mau tunjukkan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya bahwa saya tidak bisa hidup tanpa dia. Amin saudara. Amin. Maka kita bisa mengerti bersama-sama hari ini saudara, kalau Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Kalau mari kita lihat bersama-sama Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, yang mencari mendapat, dan yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini bicara tentang sebuah kegigihan, sebuah proses yang terus menerus, sebuah kebergantungan mutlak kepada rencana Allah, kepada kehendak Tuhan. Maka saudara, kita perlu tekun dalam berdoa. Dan saya ingat sekali mentor saya pernah mengatakan begini, Anta, kamu akan dekat dengan siapa kamu berdoa? Bersama rekan doa kamu, ya, dan orang-orang yang kamu doakan. Jadi kalau saya mendoakan Pak Taufik, saya akan dekat dengan Pak Taufik walaupun Pak Taufik gak ngerasa dekat dengan saya. Dan kalau saya mendoakan Pak Taufik bersama dengan istri dan anak-anak saya, maka saya dekat dengan istri dan anak-anak saya. Dan jika saya selalu berdoa minta tolongnya kepada Tuhan, saya akan dekat dengan Tuhan. Maka tekun berdoa itu mentransformasi kualitas kehubungan kita. Bukan hanya saya dekat dengan Tuhan, tapi saya dekat dengan rekan doa saya dan siapa yang saya doakan. Amin saudara. Ya. Maka ini menjadi penting, sebuah tantangan bagi kita bersama-sama apakah kita mau tekun berdoa. Tidak ada pelayanan yang hebat luar biasa saudara, yang dipakai Tuhan. Nggak perlu doa, nggak ada saudara. Pasti ada hubungan yang mendalam dengan sang kreator itu saudara, sang pencipta. Nah saya baca sebuah penelitian tentang dampak keluarga yang melakukan mesbah keluarga, pernikahannya dan hubungan orang tua dan anak. Dikatakan bahwa mereka yang rutin berdoa dan baca Alkitab bersama dalam keluarga akan berkomunikasi lebih baik dan konflik lebih rendah. Ya. Saudara, ketika saya mesbah keluarga terjadi hubungan. Lalu saya sampaikan firman, saya buat 3B, saya bilang ke anak-anak saya, ayo kita kuis ya sampai bisa jawab. Oh ini bisa jawab, oh ini begini. Lalu pertanyaan ini, pertanyaan itu, makin dekat komunikasinya. Ya. Dan yang kedua saudara, anak-anaknya cenderung punya pondasi iman yang lebih kuat. Lebih kuat. Karena di mesbah keluarga itulah kita mengajarkan dasar-dasar iman. Amin saudara. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita perlu menjawab juga sesuai dengan firman Tuhan. Maka aplikasi dari poin pertama ini saya dorong kita semua, mari kita lakukan mesbah keluarga setiap hari. Pak, saya belum setiap hari Pak, seminggu sekali, bagus kita lanjutkan, kita tingkatkan. Amin. Pak, saya baru sebulan sekali Pak, bagus, mari kita lanjutkan, kita tingkatkan. Yang jelas adalah jangan kita abaikan. Saudara, jangan-jangan pelajaran dari YouTube lebih banyak daripada pelajaran dari orang tuanya. Maka saudara, di hadapan anak-anak saya keras, saya tegas ketika diperlukan saudara. Saya menangis, saya minta maaf, penuh kasih ketika itu memang harus dilakukan. Maka inilah yang harusnya kita lakukan. Untuk apa saudara kita melayani sampai ke ujung kulon, sampai ke ujung dunia. Tapi yang di depan mata kita yaitu keluarga sendiri kita nggak pernah jamah, nggak pernah sentuh. Maka firman Tuhan yang lantang saya ucapkan ini saudara harusnya didengar di keluarga saya terlebih dahulu.
Amin. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama ayat 31 dan ayat 32. 2, 3. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu sudah diingat di hadapannya. Karena itu, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Saudara, Kornelius bercerita kepada Petrus bahwa Tuhan suruh dia. Tuhan memberikan perintah jemput itu satu pendeta. Datangi rumahnya, bukan rumahnya Simon, dia lagi di situ. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dan apa yang dilakukan oleh Kornelius, kita bisa tahu ayat firman Tuhan menjelaskan sebelumnya. Dia menyuruh orang-orangnya untuk langsung menjemput Petrus, tidak menunggu besok lusa. Saudara, ketaatan itu adalah mutlak. Ketika kita diperintah oleh atasan atau bos untuk belikan makan siang saat jam 12 siang, lalu kita menunda belinya jam 1, kita membeli makanannya, tapi waktunya salah, itu juga tidak taat, saudara. Betul, saudara? Ketaatan mutlak itu adalah dia tidak memundur-mundurkan, saudara. Tidak menunda-nunda, tapi segera dia lakukan. Maka kalau kita mau dipakai Tuhan melayani keluarga kita, dan membawa keluarga untuk melayani Tuhan, home for harvest. Pertama, kita tekun dalam berdoa. Yang kedua, kita taat kepada petunjuk Tuhan. Amin. Apa petunjuk Tuhan atas permasalahan keluarga kita? Ada orang yang membohongi kita. Ada orang yang memakai uang kita dan gak pernah mengembalikan. Ada orang yang, saudara, ngomongin kita di belakang. Ada orang yang terang-terangan berbuat jahat kepada kita. Maka pertanyaan kita adalah, hai istri, hai suami, apa kata Alkitab meresponi situasi ini? Maka apa petunjuk Tuhan, apa petunjuk Alkitab? Saya ngobrol dengan Pak Taufik tadi di bawah. Bahwa saya tidak akan kapok berbuat baik sebisa mungkin. Tapi kalau saya berbuat baik kepada orang lain dan orang itu membalas tidak berbuat baik kepada saya akan tetap berbuat baik. Karena saya melakukannya bukan untuk dia, saya melakukannya karena seharusnya demikian di hadapan Allah. Dan kita melakukannya untuk Tuhan. Amin, saudara. Seharusnya kesungguhan kita dalam berdoa akan membuat kita senantiasa taat pada perintahnya. Kalau enggak bahaya, saudara, ada yang namanya tim doa tapi hidupnya ngawur. Ada yang namanya tim doa tapi enggak pernah mentaati firman Tuhan, ini kan bahaya. Amin. Maka kita perlu mengedepankan ketaatan. Saya ingat sekali bukunya Pria Sejati. Siapa Pak Taufik pengarangnya itu? Edwin Louis Cole. Dia berkata lebih baik 1 ons ketaatan daripada 1 ton doa. Doa gak pernah taat. Doa main tangan. Buat apa, saudara? Doa maki-maki orang. Buat apa doanya? Halo? Ya. Nggak bisa kata firman Tuhan dari sumber yang sama keluar pahit dan keluar manis, nggak bisa. Kalau keluarnya pahit berarti dalamnya pahit. Keluarnya manis dalamnya manis. Saya tahu, saudara, nggak semua orang bisa menerima kejujuran. Nggak semua orang siap dengan apa adanya orang yang dihadapinya. Tapi kita perlu bermegah di dalam Tuhan jika Tuhan memberikan kita kemampuan untuk hidup tulus di hadapan orang. Sehingga apa yang baik terlihat, apa yang nggak baik terlihat. Ketika diberikan masukan koreksi, kita bertobat. Kita minta maaf, kita dengarkan saran itu. Itulah seharusnya. Maka setelah mendapat pesan dari malaikat, Kornelius langsung bertindak. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, langsung bertindak. Nanti aja Pak minta maafnya pas saya ulang tahun, apa hubungannya? Nanti aja Pak saya ngomong ke istri pas Valentine, kelamaan. Siapa tahu istrinya udah gak ada atau kamunya gak ada. Sudah ngerti maksud saya? Pak nanti Pak. Berhentilah hidup di pulau suatu hari nanti. Kitab Ibrani berkata selagi dikatakan hari ini, ia lakukan hari ini. Amin, saudara. Ya, tanpa ragu, maka saudara bisa lihat di ayat 7 dan 8 di situ. Yuk kita coba lihat sedikit, saudara. Ayat 7 dan 8. Dikatakan apa, saudara? Nah, kita lihat. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit
yang salah dari orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Luar biasa saudara. Ya. Nah jadi kalau kita lihat saudara, tanda orang yang dipakai Tuhan, tanda pribadi yang siap dipakai Tuhan adalah kesediaannya mentaati firman Tuhan meski kita belum paham sepenuhnya. Meski kita belum tahu sepenuhnya. Itu ketaatan. Saudara, kalau kita berkata, tolong ambilkan botol aqua itu. Dan kita melihat ada botol aquanya, kan gampang saudara. Tinggal kita ambil. Tapi kalau saudara, yang kelihatan itu bukan botol aqua. Yang kelihatan itu adalah duri-duri mawar. Tolong ambil tangkai itu. Kan mengerikan saudara ya, betul ya? Makanya Naaman berkata begini, kan ada sungai-sungai yang indah bersih. Kenapa harus sungai yang kotor dan jorok itu, sungai Yordan? Ya, kenapa harus itu? Saudara, karena dia melihat ternyata berat. Karena otak manusia logikanya mulai berpikir kan, harusnya jangan begini. Dan bayangkan level ketiga nih saudara, taat lihat baik bisa, taat lihat gak baik agak ragu-ragu. Nah ini harus taat gak tahu apa-apa saudara. Maka Abraham dikatakan dia taat karena apa? Disuruh pergi, gak banyak diskusi, langsung pergi. Saya tahu saudara bahwa berhati-hati kita perlu mendengar suara Tuhan. Jika tidak selaras dengan firman Tuhan, jangan sampai dijalankan. Ya, aku mendengar Pak Tuhan berkata supaya aku ke Papua tinggalkan semua keluarga dan anak-anakku. Selaras dengan firman Tuhan? Kalau enggak, oh berarti suara setan saudara. Ya. Maka kita perlu mengerti saudara, apa petunjuk firman Tuhan. Sebelum suatu hari Tuhan berbicara audible which is bisa. Tapi mari kita baca firman Tuhan, perintahnya yang tertulis yang gampang, yang tertulis di Alkitab. Saudara beritahu sebelahnya katakan baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Baca banyak Alkitab setiap hari. Nah saudara kalau kita perhatikan di Alkitab juga ada keluarga Nuh. Taat, luar biasa. Ya bahkan sumber mengatakan 120 tahun katanya. Ya di Alkitab nggak tertulis. Beberapa komentator Alkitab berkata bahwa ya 120 tahun dia membangun bahtera itu. Sambil diejek, sambil dihina, dianggap orang gila. Abraham keluar tanpa bertanya kemana. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kapan tunjukinnya? Nanti. Paling gak enak tuh saudara. Tapi taat. Ya, Yusuf, tunangan Maria. Suruh pergi, ini ke situ. Lalu ke Mesir, taat. Maka saudara perhatikan baik-baik, mari kita mempraktikkan perintah Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Pak, bagaimana saya bisa mempraktikkan perintah Tuhan kalau saya tidak tahu perintah Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu perintah Tuhan kalau saya gak pernah baca perintah Tuhan? Maka saudara mari kita baca Alkitab terus menerus kita pahami, kita mengerti, kita belajar sebanyak-banyaknya. Supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Saudara mau dipakai Tuhan melayani, maka kita perlu taat kepada firman Tuhan. Sederhana, apakah firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan tambah marah setelah matahari terbenam? Ya, marahnya selesai, matahari terbenam, besok terbit udah enggak lagi. Suami istri yang masih ribut karena sesuatu hal, lalu sudah tidak bicara selama sebulan, bertobat saudara. Anda sangat tidak rohani. Betul? Suami udah bujuk-bujukin istrinya, ayo lama, nggak bisa. Saya tadi pagi cerita, ada suami istri Kristen, suaminya dianggap salah, dan kesalahannya saya dengar ya kesalahan biasa ya. Maksudnya bukan moralitas dan segala macam. Di depan SMS dia harus turun dari mobil lalu sujud sama istrinya. Suruh duduk di dengkul gitu saudara. Dan suaminya ikut, kalau enggak bahaya. Ya. Nah apakah itu? Enggak, sangat enggak rohani itu saudara. Lalu kemudian suami bilang ke istrinya, kamu salah ngomong ya, tobat ya, puasa dulu kita 3 bulan gak usah ketemu. Ngapain saudara pakai puasa-puasa segala. Ya. Istrinya bikinin kopi, sampai kopinya dingin, suaminya ke dapur bikin sendiri. Suami rese emang itu ya. Saudara maksud saya? Ya kalau ribut-ribut oke, kita mau keras-keras oke. Saya tuh begitu saudara, saya ngomong tek, ada yang ngerasa salah, oke, berarti gak cocok, oke. Ya udah, yang penting selesai. Karena kita di dalam Kristus mengampuni itu berjuta-juta. Amin. Saudara, kita boleh lemparkan batu kalau kita gak pernah menyakiti orang lain.
Kita boleh hukum dia kalau kita memang betul-betul bebas dari kesalahan. Tapi nyatanya semua kita ada kesalahan. Amin. Ayo suami lihat istrinya, istri lihat suaminya. Orang tua lihat anaknya, anak lihat orang tuanya. Ya, kita makan bareng habis ini ya, bye-bye ya. Amin saudara. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 33. Baca bersama-sama 2, 3. Itulah sebabnya segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan. Saudara, luar biasa nih pemahaman teologisnya. Dia nggak berkata, kami sudah siap di hadapan Rasul akhir zaman yang hebat, dahsyat, luar biasa. Mari kita sambut Petrus. Enggak saudara. Dia menyadari kami sudah siap di hadapan Allah. Karena Petrus hanyalah alat saja. Petrus bukan artisnya. Petrus bukan kebenarannya. Tapi yang diceritakan, yang diberitakan Petrus itu tentang Allah yang adalah kebenaran. Amin saudara. Maka kita jangan memuja-muja pendeta. Jangan memuja-muja penatua. Jangan memuja-muja hamba Tuhan tertentu. Ya, saya biasa ketemu tuh saudara termasuk ada mertua juga ya. Itu kalau mertua ketemu mertua. Lalu ketemu teman-teman mertua, teman-teman mertuanya lagi saudara ya. Itu ketemu semuanya. Wah pendeta bagus banget ini. Ini harus gini nih. Untuk apa-apa. Sampai videonya dikirim ke anaknya, kirim ke saya. Ini bagus banget. Ya oke, pesan Tuhan bagus. Oke saudara. Tapi gak perlu kita ngefans sama pendetanya. Sepakat? Kita itu ngefans sama Yesus. Cukup. Amin. Karena manusia, sehebat-hebatnya manusia akan mengecewakan kita. Hanya satu yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah berdosa. Itulah kenapa Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Karena 613 hukum Taurat hanya Yesus yang menggenapinya. Dia tidak melanggar semuanya. Amin. Nah saudara perhatikan baik-baik. Maka untuk dipakai Tuhan melayani tekun dalam berdoa. Taat pada penunjuk Tuhan. Dan yang ketiga kita harus terbuka bagi pelayanan. Kita sudah tekun berdoa, kita sudah taat kepada firman-Nya, tapi kita menutup hati, menutup pintu untuk melayani Tuhan buat apa? Saya sering berkata kepada saudara, kalau saudara berani maju ke depan bersaksi Tuhan memberkati aku dengan rumah yang besar, tapi rumahnya nggak bersedia dipakai untuk home karena takut kotor, itu kan memalukan kesaksiannya saudara. Betul? Saya bersyukur Tuhan berkati dengan 3 mobil misalkan begitu. Tapi 1 dipakai, dipinjam untuk melayani Tuhan. Dan dibersihkan tapi nggak dikasih takut rusak saudara. Itu juga kesaksiannya memalukan juga. Lebih baik tidak perlu bersaksi kalau begitu. Halo? Ya. Maka kita perlu mengerti bahwa semua yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ujung-ujungnya bukan memenuhi nafsu saya. Tetapi ujung-ujungnya apakah ada membawa orang kepada misi amanat agung. Menjadi dan menjadikan murid. Yang setuju katakan amin. Cornelius mengundang seluruh keluarganya saudara. Dan sahabat-sahabatnya. Untuk mendengar firman Tuhan. Dia undang semuanya. Pintu dibuka, rumah dibuka. Bahkan kirim pasukan untuk menjemput hamba Tuhannya saudara. Dan frasa semua sudah hadir. Semua sudah hadir menunjukkan kerinduan Cornelius untuk membagikan berita tentang anugerah itu kepada semua orang. Sebanyak mungkin orang. Saudara hari ini. Kalau Tuhan berkati kita, ada berkat-berkat tambahan lebih-lebih. Enggak ada salahnya saudara, kita undang saudara-saudara kita untuk makan di rumah kita, betul? Lalu kemudian kita bisa sharing firman, atau saudara bisa panggil gembala, wakil gembala di tempat ini untuk sharing firman Tuhan. Supaya semua keluarganya dengar firman Tuhan, itu hal yang baik. Itu yang oke. Maka saya senang sekali ketika ada keluarga yang selalu rutin punya persekutuan keluarga. Atau punya ibadah keluarga, keren saudara. Saya juga sempat iri kenapa di keluarga kami tidak ada budaya begitu. Mulai dibangun yang ada hanyalah apa saudara mesbah keluarga tiap hari. Tapi ada keluarga-keluarga yang secara keluarga besar itu bisa ngumpul terus secara rutin, puji Tuhan. Dan mari saudara kita bawa orang-orang lain juga supaya mereka bisa dengar berita anugerah. Sebuah contoh yang luar biasa William Booth. Ya, sudah lihat ini gambar dari masa lalu perjanjian lama. Enggak saudara bercanda ya, lama sekali. William Booth, kalau kita tahu nanti namanya William Booth sama Catherine Booth istrinya. Memiliki kerinduan besar untuk membagikan anugerah Tuhan kepada orang-orang miskin
terlantar dan terpinggirkan. Abad 19 di Inggris, banyak orang miskin, kecanduan alkohol, dan ia melihat gereja saat itu kurang memperhatikan orang miskin. Ia berkhotbah di jalanan dan menjangkau kaum terabaikan, serta bersama istrinya mendirikan The Salvation Army untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, dan penginjilan serta program rehabilitasi pecandu alkohol. Dia membagikan anugerah, dia melihat, dia berkhotbah, dia menjangkau, dia menyediakan. Saudara, ini sebuah kata kerja. Bukan kalimat-kalimat yang suatu hari saya akan tidak. Penting untuk kita menjadi berkat, betul saudara. Tapi dia melakukan sesuatu. Maka kita mengenal ada yang namanya gereja, The Salvation Army. Dan sudah baca tagline-nya apa? Doing the most good. Melakukan hal baik sudah baik. Dia punya fokus melakukan hal yang paling baik. Maka saudara sampai sekarang kalau saya keluar negeri bahkan di Indonesia. Saudara gak punya baju. Saudara gak punya celana, datang ke gereja mereka saudara dikasih. Karena pengumpulan itu saudara sampai sekarang masih terjadi. Ya. Dan saya kalau datang ke ibadahnya saudara pakaiannya serba putih. Shalom Pak Pendeta. Iya, luar biasa. Namanya juga army. Tapi tentara yang membawa keselamatan, Salvation Army. Maka saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah kisah yang semoga bisa menginspirasi kita. Hati kita, rumah kita, mobil kita, kekuatan kita, otak kita semua terbuka untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, maka keluarga yang dipakai Tuhan adalah keluarga yang tidak hanya menikmati berkat rohani sendiri, tapi juga mau berbagi, bersaksi bagi orang lain. Maka aplikasinya saudara, mari kita mengajak orang lain mengenal Tuhan setiap hari. Bahkan saudara, ada sebuah program yang saya berikan kepada gereja, yaitu memberikan pelatihan public speaking buat anak-anak SMP, SMA sampai kuliah saudara. Tapi saya berkata, saya hanya mau pesertanya 12 orang. Oh boleh Pak Pendeta, segera kita siapkan pasti. Tunggu dulu, nomor 2 adalah 10 orang dari gerejamu, 2 orang lain yang belum terima Yesus. Loh kok gitu Pak Pendeta? Iya, soalnya itu bayaran saya. Bayaran saya memberikan pelatihan 6 kali pertemuan adalah apa? Bawa 2 orang yang belum terima Yesus, masukkan ke dalam grup 12 itu. Dan 6 kali pertemuan kita berdoa supaya Tuhan jamah dia dan dia diselamatkan. Amin saudara. Kita bisa jadi berkat dengan cara apapun. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kalau saudara mau menjadi keluarga yang melayani Tuhan, bahkan membawa keluarga kita dalam pelayanan, bersama-sama melayani. Saudara beritahu sebelahnya, katakan apa? Bertekun dalam doa atau tekunlah dalam berdoa. Beritahu sebelahnya, tekunlah dalam berdoa. Mesbah keluarga dibangun. Mari kita mulai sebulan 4 kali, seminggu sekali sampai kita bisa setiap hari saudara. Yang kedua beritahu sebelahnya, katakan taat pada petunjuk Tuhan. Kita praktekkan isi firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, kita harus terbuka bagi pelayanan. Amin. Apa yang kita miliki, belum miliki, sudah miliki, semuanya milik Tuhan. Dan ini harus dipakai untuk memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang memberikan kami ketegasan kembali bahwa hidup kami adalah pelayanan. Dan bahkan bahwa melayani Tuhan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Dan membawa keluarga kami melayani bersama-sama, itu adalah sebuah konsep yang Tuhan telah ajarkan sejak penciptaan dunia. Bahwa komunitas bersama-sama melayani. Oh berkati keluarga kami, sertai keluarga kami, bawa keluarga kami untuk saling melayani di dalam keluarga dan juga melayani keluarga lainnya. Supaya home for harvest benar-benar teraplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami menuai jiwa-jiwa bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan.